Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian malam ini, kajian WA Salaman. Alhamdulillah malam ini akan mengkaji tentang akidah dengan mengangkat tema kedudukan akidah bagi seorang muslim. Dan alhamdulillah sudah datang di depan kita narasumber yang sudah kita sangat mengenal, Ustaz Farhan. Apa kabar Ustaz Farhan? Alhamdulillah sehat dan sehat ya. Alhamdulillah Ustaz. Baik, jemaah sekalian, untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita malam ini. Untuk itu kami persilakan Ustaz Farhan. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutwah wa ja'ala al-aqidah al-islamiyyah asasan li fiqhihi wal ahkam asy-syar'iyyah miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi wa ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Marianto. Jadi para sahabat Salaman, ya, pembahasan kita pada kali ini adalah berkaitan dengan kedudukan akidah di dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, sebaiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan akidah gitu. Ya, akidah secara bahasa maknanya mengikat, atau di dalam penjelasan Syekh Muhammad Hussein Abdullah bahwa akidah secara bahasa adalah in aqada alaihi al-qalbu wa itma'anna ilaihi. Itu apa yang bisa diyakini di dalam hati dan menjadikan hati tenang. Itu termasuk makna dari akidah secara bahasa. Nah, akidah ini kalau secara istilah syariah juga ada definisi yang disampaikan oleh beliau, yaitu akidah adalah al-fikratul kulliyatu 'anil kauni wal insani wal hayati wa amma qabla al-hayati dunya wa amma ba'daha wa an alaqatiha bima qablaha wa ma ba'daha. Jadi yang dimaksud dengan akidah kalau dalam konteks istilah syariat Islam yaitu satu pemikiran yang bersifat menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, yang itu adalah merupakan kehidupan dunia, lalu apa yang ada sebelum kehidupan dunia, juga apa yang ada sesudah kehidupan dunia, serta apa hubungan antara kehidupan dunia ini dengan sebelumnya maupun dengan sesudahnya. Nah, pemikiran menyeluruh seperti inilah yang disebut dengan istilah akidah. Akidah ini pertama, poinnya bahwa itu merupakan aktivitas kolbu, jadi pekerjaan hati. Tadi disebut yaitu diyakini menjadikan hati tentram, ke mana bahasanya. Terus yang kedua, substansi perkara yang kita yakini itu apa yang dimaksud, ya, yaitu adalah satu pemikiran yang isinya membahas atau menjelaskan tentang apa sebetulnya hakikat kehidupan dunia manusia ini. Termasuk juga apa tentang sebelum dunia ini, karena dunia ini dulu nggak ada terus ada. Lalu apa sesudah dunia ini, sebab dunia ini bakal berakhir, dan sesudah itu apa yang akan dialami oleh manusia. Dan bukan sekedar mengetahui apa sebelumnya maupun apa sesudahnya, melainkan termasuk adalah
apa sih hubungannya kehidupan dunia kita saat ini dengan sebelumnya, dan apa hubungannya kehidupan dunia kita saat ini dengan sesudahnya. Nah, jika pembahasan ini kemudian kita lihat, ya berarti pembahasan kehidupan dunia ini, yaitu manusia, alam semesta, dan kehidupan, hubungannya dengan sebelumnya, ya hubungannya itu adalah ada dua. Yang pertama, hubungan penciptaan. Yang kedua, hubungan adanya penurunan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di dalam keyakinan akidah seorang muslim bahwa kehidupan dunia kita ini adalah kehidupan yang terwujud karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan sekedar diciptakan, kita di atas kehidupan dunia ini dan seluruh makhluk-makhluknya itu mestinya tunduk kepada syariat pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih begitu hubungannya ya, Ustaz. Terus bagaimana hubungannya dunia kita ini dengan apa yang akan terjadi sesudahnya? Yang pertama yaitu bahwa ketika dunia ini selesai dan sesudahnya itu sebagai alam penggantinya, maka yang pertama hubungannya bahwa manusia akan dibangkitkan kembali. Jadi kehidupan dunia ini bersambung, ya istilahnya begitu ya. Sambungannya adalah kehidupan akhirat. Dengan kata lain, manusianya yang tadinya mati dan semuanya bakal mati nanti pada hari kiamat besar itu, tapi sesudah itu Allah akan menghidupkan kembali, membangkitkan. Nah, untuk apa mereka dihidupkan kembali ini? Ya, dihidupkan untuk hubungan yang kedua, ya antara dunia dengan apa sesudahnya, yaitu ada namanya hisab, yaitu perhitungan amal. Nah, inilah secara sederhana cakupan pembahasan akidah yang kemudian menjadi kewajiban bagi kita sebagai muslim untuk meyakininya, tentu saja setelah mendapatkan penjelasan atau gambaran yang cemerlang, yang jernih, bagaimana sesungguhnya potret akidah itu di dalam kacamata Islam. Itu. Oh, baik Ustaz. Alhamdulillah. Cukup menarik materi yang disampaikan Ustaz. Jadi ini Ustaz ya, dari materi yang disampaikan tadi ada konsekuensi Ustaz ya bagi seorang muslim dalam berakidah Islam Ustaz ya. Utamanya hubungan setelah kehidupan dunia ini Ustaz ya. Ada konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan Ustaz ya. Ya, betul. Baik Ustaz, untuk lebih dalam lagi, selain konsekuensi itu, lantas kewajiban-kewajiban apa yang harus diemban atau dilakukan bagi seorang muslim saat menjalani kehidupan di dunia ini agar kelak di yaumil hisab itu nanti bisa memetik buahnya, Ustaz? Ya, jadi saya awali jawabannya dengan memetakan dulu ya. Sesudah kita mengenal apa dunia tempat kita ini hidup, yang harus kita arungi sepanjang hayat kita, kemudian apa yang ada sebelumnya, kemudian apa yang ada sesudahnya. Di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan yang secara alamiah muncul di benak setiap manusia. Apa itu? Maksud dari mana itu? Siapa yang menjadikan kita? Siapa yang menciptakan kita? Min aina ataitu. Jadi ya, aku ini dari mana ya berasal? Gitu. Kenapa harus tahu dari mana berasal? Ya, sebab jawaban atas pertanyaan tersebut akan membimbing kita untuk memahami bahwa oh, ternyata kita ini bukan tiba-tiba ada di atas dunia, tetapi ada satu kekuatan, ada satu zat yang maha perkasa, yang maha menguasai segalanya, yang telah mentakdirkan kita hidup di dunia ini. Jadilah kita hidup. Nah, setelah mengetahui itu, ya, kemudian yang kedua pertanyaannya adalah ila
aina al-masir. Saya Maaf ini, Ustaz, kami potong sebentar Ustaz. baik, Dari yang silakan. pertama tadi Ustaz, min aina tadi Ustaz. Berarti kalau gitu masing-masing kaum muslim ini harus mengetahui itu Ustaz ya, sebagai konsekuensinya ya. Dari mana kita berasal ini Ustaz ya, untuk Iya, melangkah selanjutnya Ustaz ya. iya, sangat benar. Bahkan bukan hanya seorang muslim, semua manusia, siapapun, ketika mengamati realitas kehidupan di dunia ini, maka secara alamiah itu muncullah pertanyaan, saya ini dari mana? Ya, saya ini dari mana, kan dia bertanya, siapa yang telah mengadakan, menciptakan kehidupan ini, termasuk diri kita, seperti itu. Nah, itu bukan hanya pertanyaan bagi seorang muslim, seluruh manusia. Tentu lebih utama lagi ketika dia mengaku muslim, ya. Supaya apa? Supaya kita ini bisa melangkah di dalam kehidupan kita di atas dunia ini dengan tujuan yang jelas, sehingga bisa untuk melakukan aktivitas juga secara benar. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Jadi yang kedua yaitu kemana nanti kita akan kembali, ila aina al-masir. Tadi disinggung sekilas bahwa dunia ini kan tidak selamanya. Umur manusia itu sepanjang-panjangnya umurnya, kalau umat Muhammad SAW itu sekitar 60-70 tahun. Ya, artinya mereka akan meninggalkan dunia ini. Tentu bagi orang yang berakal, namanya pergi dari dunia. Pertanyaannya dia kemana itu? Kalau dijawab masuk ke dalam tanah, ya itu mah udah tahu ya. Cuma masuk ke dalam tanah itu maksudnya apa? Ya, apakah fase kehidupan itu ada lagi? Nah, di dalam Islam dijawab bahwa ada kehidupan berikutnya setelah dunia, yaitu kehidupan yang disebut dengan kehidupan akhirat. Nah, berarti jawabannya kemana nanti kita akan kembali, yaitu kepada hari di akhirat, kehidupan di akhirat. Nah, yang ketiga pertanyaannya, ya, yaitu apa yang harus kita lakukan, gitu kan? Karena sudah tahu bahwa bakal ke tempat itu, ya, dan saya berasal dari sini. Nah, logikanya kita kemudian akan menyambungkan hubungan-hubungan tadi dengan pertanyaan berikutnya tadi, yaitu kalau begitu saya harus berbuat apa? Saya harus beramal apa di dalam kehidupan saya ini? Itu Ustaz, ya. Jadi mata amal. Yang perlu kami tanyakan mengenai dalil Ustaz. Apa dalil untuk masalah akidah ini Ustaz? Supaya para jamaah pun juga bisa mengetahui Ustaz. Ya. Jadi terima kasih Ustaz Marianto. Pembahasan tentang dalil ini pembahasan yang mutlak di dalam Islam, apalagi di dalam perkara akidah. Akidah ini kan adalah menyangkut hal-hal yang diyakini oleh seorang manusia. Manusia ini punya akal. Nah, untuk meyakini sesuatu, tentu dia akan menimbangnya dengan akal. Apa yang dimaksud dengan menimbang pakai akal itu? Artinya, manusia akan bertanya, apa dalilnya? Gitu. Kenapa saya harus meyakini perkata itu? Kenapa saya harus mengimani masalah itu? Jadi, ini pembahasan yang sangat penting sekali, sangat urgent di dalam pembahasan akidah. Mengapa? Karena ini menyangkut perkara-perkara yang diyakini di dalam hati kita. Nah, akidah di dalam tinjauan Islam itu disebut juga dengan istilah iman. Ya. Istilah iman ini sendiri dalam penjelasan para ulama adalah didefinisikan sebagai at-tasdiqul jazimu al-mutabiqu lil waqi' an dalilin, yaitu sebuah pembenaran yang bersifat pasti, yang sesuai dengan realitas, yang itu bersumber dari dalil-dalil. Jadi itu istilah akidah atau iman di dalam penjelasan para ulama. Artinya hal-hal tersebut yang kita yakini harus sampai pada level atau derajat keyakinannya bersifat
pasti. Pasti di sini maksudnya 100%. Artinya tidak ada keraguan meskipun hanya sekecil apapun. Apalagi keraguannya besar, itu bisa untuk menggugurkan perkara akidah itu tadi. Jadi yang dituntut di dalam pembahasan jika kita bicara soal akidah itu membenarkannya atau meyakininya wajib 100%. Gitu ya. Nah, ketika bicara tentang meyakini secara 100% ini, maka tentu saja menuntut adanya dalil. Kenapa harus ada dalil? Dalil ini akan menjadi landasan untuk membuktikan sesuatu. Itu sudah dipahami oleh semua manusia ya. Bagaimana mungkin kita meyakini tentang sesuatu kalau dalilnya tidak ada atau dalilnya mengada-ada ya. Kita sebagai orang berakal akan tidak bisa menerimanya ya. Nah, di dalam pembahasan akidah untuk bisa sampai di dalam level meyakini jazim, dalil tersebut ada dua macamnya. Jadi dua macam dalil di dalam pembahasan akidah. Kenapa disyaratkan? Karena dalil dalam konteks akidah ini dia harus menghantarkan pada keyakinan yang sifatnya 100%, keyakinan yang sifatnya pasti. Pertama, dalil yang kita sebut adalah dalilun akliyun, yaitu dalil berupa akal. Yang kedua, dalilun nakliyun, dalil yang berupa penukilan. Maksudnya adalah wahyu. Seperti itu, Ustaz. Ya. Jadi, jika ada hal-hal yang kemudian bagi seorang manusia itu dituntut untuk diyakininya, tapi kemudian tidak ada landasan dalil-dalilnya, itu tidak boleh. Kalau itu terjadi, maka akidahnya ini akan mudah goyah. Kan akidah ini adalah landasan. Landasan itu gimana sih kalau landasan dalam sebuah struktur bangunan ya? Kalau dia ini keropos, bangunan itu gampang jatuh, roboh ya. Di dalam Islam subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, akidah itu sudah diterangkan ulama, itu dalilnya wajib bersifat qat'i. Gitu. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Jadi dalil itu ada dua saja, baik akliyah maupun nakliyah saja. Dan dalil ini memang sebagai landasan yang harus dibuktikan, dan umat Islam manusia harus meyakininya 100% saja, nggak boleh setengah-setengah ya, namanya akidah ini saja. Cukup menarik materi yang disampaikan Ustadz malam ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk sebagai bekal mempersiapkan diri menuju yang disebut tadi mau kemana tadi, yang pada intinya akan dimintain pertanggungjawaban oleh Sang Pencipta. Baik Ustaz, terima kasih atas materi yang telah disampaikan berkaitan dengan topik malam ini, berkaitan dengan akidah ini. Untuk itu bagi para peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, waktu dipersilakan.